Ayo bangun, Kak. Kak, bangun. Ada apa sih, Dek? Ayo kita sekolah minggu. Pagi-pagi gini udah berisik. Ganggu, tahu? Gereja kita kan ngadain sekolah minggu. Lah, tapi kan kita lagi nggak bisa ke gereja, Dek. Nah, karena kita nggak bisa ke gereja untuk sementara waktu, Gereja Baptis Bethlehem ngadain sekolah minggu online dari kelas asuhan sampai lansia. Oh, ada sekolah minggu online. Terus, kita di mana nontonnya? Kita bisa nonton di channel YouTube Gereja Baptis Bethlehem jam 8 pagi. Wah, kalaupun kita nggak bisa ke gereja, nggak menjadi halangan ya untuk kita bisa bersekolah minggu. Oke deh kalau gitu, kakak mandi dulu ya. Oke deh, Kak. Nah, teman-teman semua, ayo kita bertumbuh bersama dalam sekolah minggu online. Ditunggu ya. Oke, selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu GBI Bethlehem. Guys, hari ini kita akan belajar sesuatu yang asik banget ya. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Bapa kami yang surga, kami ucap syukur atas setiap kebaikan yang kami terima selama minggu ini. Dan siapkan hati kami di mana saat ini kami mau belajar sama-sama akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan hadir dimanapun anakmu berada. Kami semua belajar dengan baik. Roh Kudus pimpin kami, buka hati kami, beri kami hikmat pengertian. Mampukan kami melakukan kehendak-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Mari kita semua sama-sama katakan. Amin. Oke, yuk kita akan sama-sama membaca satu bagian dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kali ini kita akan ambil dari Markus 2. Ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Markus 2 ayat pertama sampai ke-18 ya, akan saya bacakan dan kita sama-sama yang di rumah dimanapun Anda berada, yuk buka Alkitab kita masing-masing dan sama-sama kita perhatikan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Dan yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segala mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Nah, hari ini kita akan belajar satu karakter, ya, yaitu care, peduli. Tadi di pembacaan firman Tuhan, kita sudah lihat ya, ini cerita tentang satu kali Yesus datang ke Kapernaum. Karena Yesus sangat terkenal, ya, jadi banyak sekali orang pengen dengar apa yang Yesus katakan. Mereka pengen lihat apa yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang begitu nyata. Yang mereka dengar selama ini, mereka pengen nyaksikin sendiri. Mereka pengen dengar dengan telinganya sendiri. Betapa hebatnya Yesus itu. Ya, jadi ketika suatu kali datang Yesus ke Kapernaum, dia masuk dalam sebuah rumah, orang berbondong-bondong masuk.
Ya, sampai tidak ada tempat lagi di dalam, sampai berjubel, sampai di luar, sampai di pintu semua tertutup, orang masuk ke dalam. Di dalam juga ada ahli Taurat, mereka pengen denger Yesus. Nah, ketika Yesus berkata, menyampaikan khotbahnya di dalam, ada 4 orang datang, ya, mereka mengusung satu orang yang sakit lumpuh. Ya, 4 orang ini bawa dan mereka mau bawa ke dalam. Mereka menginginkan Yesus menyembuhkan kawannya yang lumpuh ini. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak dapat masuk karena pintu semua tertutup. Penuh banget, orang berdesak-desakan di dalam sedang mendengarkan Yesus. Jadi 4 orang ini berusaha masuk tapi mereka nggak bisa. Lalu apa yang mereka lakukan? Ini hal yang menarik sekali. Yuk kita akan lihat dulu cuplikan video berikut ini. Dan nanti kita akan lanjutkan. Ya. Said an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say unto you that ye resist not evil. Son, thy sins be forgiven thee. Oke, tadi setelah kita lihat cuplikan video tadi, kita sekarang udah kebayang ya bagaimana si 4 orang ini mengusung teman yang sakit, membawa mereka, mau coba masuk lewat pintu depan, nggak bisa karena tertutup karena orang banyak, lalu mereka lewat samping, karena rumah dulu itu ada tangganya di samping rumah, naik ke atas dengan bersusah payah, menggotong si sakit ke atas, mereka buka atapnya, mereka ikatkan tali, mereka turunkan si sakit ke bawah. Ini butuh sinergi, ini butuh kesehatian. Kenapa? Karena kalau mereka nggak sehati, mereka nggak sama-sama, mereka nggak kompak, yang satu ngulur, yang satu narik, wah bahaya guys. Kenapa? Karena si lumpuh ini ketika diturunkan bisa terbalik, bahkan jatuh lumpuh lebih parah lagi gitu ya. Jadi kita lihat nih, ada kesehatian yang sama, ada kepedulian dari teman-temannya. Ngapain mereka jauh-jauh datang untuk bawa si orang ini kepada Yesus. Nah, ketika Yesus melihat si orang lumpuh ini turun di depan dia dan sakit, ya, ketika Yesus melihat mereka, Yesus bilang gini, karena melihat iman mereka, Yesus berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Ya. Yang Yesus lihat adalah iman mereka. Siapakah mereka? Mereka itu adalah si sakit ini sama si teman yang empatan. Mereka sama-sama punya iman yang sama, yaitu Yesus mampu menyembuhkan. Oke, jadi dari jauh mereka bersama-sama punya satu keyakinan yang kokoh bahwa Yesus mampu menyembuhin. Kalau enggak, ngapain mereka jauh-jauh? Kalau mereka enggak punya iman yang sama, ngapain mereka jauh-jauh bawa si sakit ini, si lumpuh ini kepada Yesus? Kita sama-sama tahu, sering kali orang yang sakit gak mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia perlu Yesus, dia tahu dia butuh Yesus, tapi dia gak mampu untuk berjalan sendiri datang kepada Kristus. Teman-temannya harus bawa, sehingga teman-temannya ini bisa bawa si sakit ini datang kepada Yesus. Mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus. Mengalami perjumpaan dengan Yesus itu yang bisa memberikan dia kesembuhan. Kalau kita lihat, ketika si 4 orang ini gotong si sakit, dia keliling rumah, semua pintu tertutup. Kenapa tertutup? Karena banyak orang. Ini melambangkan apa? Ketika semua pintu dalam kehidupan kita tertutup, tinggal ada satu jalan, yaitu cuma bisa lewat atas. Yaitu hanya satu-satunya jalan dalam kehidupan ketika semua pintu tertutup, kita hanya bisa datang lewat atas. Kita hanya bisa datang kepada Tuhan. Guys, kita sama-sama belajar. Apabila kita ngerasa, aduh Tuhan, saat ini rasanya kok jalan saya ketutup semua. Saya melakukan itu dan ini, saya sudah lakukan semua ini dan itu, dan ternyata saya nggak mampu.
Kita harus sadar, satu-satunya jalan itu cuma lewat atas, guys. Satu-satunya jalan hanyalah kepada Kristus. Satu-satunya jalan hanyalah kepada Tuhan. Seringkali kita kesulitan. Kita butuh teman yang mau bawa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Yesus berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus melihat sesuatu yang lebih penting daripada menyembuhkan kaki yang lumpuh. Mungkin orang-orang sekitar lihat, Yesus harus sembuhkan lumpuhnya. Tapi Yesus melihat hal yang lain. Lebih penting daripada nyembuhin lumpuh itu. Yesus melihat bahwa orang tersebut perlu disembuhkan rohaninya, spiritnya. Orang tersebut perlu lebih dulu disembuhkan dalamnya. Kita harus sama-sama sadar saat ini bahwa siapakah diri kita. Diri kita itu bukan apa yang kita lihat tampak luar ini loh. Tapi diri kita itu apa yang ada dalam kita. Bukan seberapa kerennya kita, seberapa mahal barang-barang yang nempel di tubuh kita, bukan hal itu, guys. Siapa diri kita sebenarnya, apa yang ada di dalam. Apa yang kita bangun, luarnya atau dalamnya. Kita perlu bangun dalam kita, kerohanian kita. Apabila kita sakit rohani, dalamnya kita sedang sakit, kita perlu disembuhkan dalamnya. Itu kenapa Yesus melihat. Yesus melihat hati si lumpuh ini. Dia perlu banget menyembuhkan dulu. Si lumpuh ini bagian dalamnya. Lalu apa yang terjadi? Ketika Yesus mengatakan, anakku, dosamu sudah diampuni. Si ahli Taurat dan Farisi marah. Dia bilang, siapa ini yang berani menghujat? Barang siapa ini yang berani berkata untuk mengampuni seseorang? Siapakah dia yang punya kuasa untuk mengampuni seseorang? Tapi Yesus melihat hati mereka. Dan Yesus nantangin gini. Coba, mudah mana? Mana yang lebih gampang? Berkata bangun dan bangkitlah kepada si lumpuh, atau berkata dosamu sudah diampuni? Mana lebih gampang? Coba kalau Yesus tanya sama kita. Kalau kita di posisi Yesus, ada orang lumpuh depan kita, kita lebih mudah ngomong mana? Nah, dosamu sudah diampuni, atau bilang bangunlah dan bangkitlah dan berjalanlah? Mana lebih mudah? Kita sama-sama tahu pasti lebih mudah bilang dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Ya, tapi kalau kita bilang bangunlah dan berjalanlah. Loh, kalau nggak bangun gimana? Kalau dia nggak bisa berjalan gimana? Bener nggak? Nah, jadi kita sama-sama tahu bahwa bilang bangunlah dan berjalan itu jauh lebih sulit. Ya. Lalu setelah itu, dahsyatnya Yesus. Lalu Yesus berkata pada si lumpuh ini, nah, bangunlah, bangkitlah, angkatlah tilammu, berjalanlah pula. Wow. Dan saat itu si lumpuh ini bangkit, berdiri, sukacita. Dia angkat tilamnya. Dia berjalan keluar lewat orang-orang sekitar. Dan saat itu orang-orang takjub, orang-orang terkesima, dahsyatnya dia. Yang model-model gini belum pernah mereka lihat. Lihat di ayat yang ke-12 nih saya bacain. Yuk kita sama-sama baca Alkitab. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Wow, mereka baru lihat. Wow, ternyata yang sulit pun Yesus mampu lakukan, apalagi yang lebih mudah, yaitu apa? Ngampunin dosa. Wow, guys, kita sarang sama-sama kita mau belajar. Kita sama-sama belajar. Yesus bukan hanya mampu menyembuhkan kita secara fisik, tapi dia berkuasa untuk menyembuhkan kita secara rohani, secara spirit, bagian dalam kita. Yesus tahu semua dan Yesus mampu memulihkan kita. Seberapa hancurnya hidup kita, seberapa besar dan dahsyatnya dosa kita, kita perlu datang kepada Kristus. Kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Mungkin dari kita semua sudah mengalami hal tersebut. Tapi kita harus lihat, apa sekeliling kita ada teman-teman kita yang perlu mengalami perjumpaan dengan Kristus. Teman-teman, milikilah hati seperti Yesus. Hati yang peduli, hati yang care satu sama lain. Ketika kita melihat ada teman kita
perlu disembuhkan, terutama perlu disembuhkan secara rohani. Dia nggak mampu datang kepada Kristus sendirian. Dia butuh support dari teman-teman yang bisa topang dia, yang mendoakan dia, yang bisa bawa bimbing dia untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Di mana mereka, semua yang sedang sakit bisa dipulihkan, disembuhkan. Sakit secara fisik bukan hal yang dahsyat. Tapi apabila kita sakit secara rohani, itu akan dibawa sampai kekekalan. Mari kita punya satu hati yang sama. Kita punya satu hati yang penuh kasih terhadap teman-teman kita. Mereka membutuhkan kita, guys. Dan satu hal, apabila ada di antara kita, di antara kalian semua yang menonton video ini, yang merasa saya butuh pertolongan, saya butuh mengalami perjumpaan dengan Yesus, tapi saya nggak mampu, saya nggak tahu gimana caranya. Saya mungkin dalam keadaan yang lagi sulit sekali. Saya dalam keadaan yang benar-benar saya lagi bingung, saya putus asa, saya udah nggak tahu mau gimana lagi. Izinkan nanti saya mau berdoa untuk kalian. Guys, buka dirimu. Jangan sampai ada satu kesombongan dalam diri kita bahwa kita berkata, saya nggak butuh Yesus. Saya nggak butuh teman-teman. Saya bisa datang sendiri kepada Yesus. Guys, saat ini kita harus rendah hati di hadapan Dia. Bilang, Tuhan, aku butuh Engkau. Bilang sama teman-teman yang bisa kalian percayai, tolong saya, bawa saya kepada Kristus. Dan apabila kita saat ini, kita ngerasa bahwa kita baik-baik saja, dan saya siap untuk bisa tolong teman. Yuk kita sama-sama. Saya ajak kita semua sama-sama untuk bisa mendoakan teman kita yang sedang mengalami kesulitan. Teman kita yang sedang mengalami kesakitan. Teman kita mungkin yang butuh dipulihkan. Oke. Miliki hati yang peduli satu sama lain. Memiliki hati seperti Kristus. Ya. Guys, kita akan lanjut. Ya, ini belum berakhir loh. Ini belum berakhir. Oke? Ini akan jadi satu pembahasan yang jauh lebih menarik lagi. Oke, setelah ini saya akan tunggu kalian semua di Google Meet. Ya, linknya di sini nih. Ya, linknya ini. Oke, catat baik-baik. Setelah ini, yuk langsung join. Ya, di link seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Ya, seperti apa care itu. Dahsyat, keren, dan menarik sekali. Oke, I'll see you in Google Meet. Dan sebelumnya, saya akan berdoa untuk kalian semua. Yuk, kita pejamkan mata, saya mau berdoa. Bapak, kami ucap syukur atas setiap kebaikan yang boleh kami terima. Terima kasih atas firman yang disampaikan. Terima kasih Bapak. Buka hati kami. Pimpin kami, Roh Kudus, sertai kami semua, anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan terus limpah atas mereka. Sehingga mereka boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, dan mereka diberi kemampuan untuk bisa mentransfer kasih itu. Sehingga banyak orang boleh merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan anak-anak-Mu. Sertai kami Bapak, kami sekarang mau ketemu di Google Meet. Kami mau belajar lebih jauh lagi, pimpin kami, Roh Kudus sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Terima kasih Bapak. Yuk kita sama-sama yang percaya katakan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih guys. God bless you all. Kita ketemu di Google Meet. Oke, ciao.